Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anis Ningsih dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas 5G PGSD. Di sini saya akan menceritakan kalian mengenai dongeng si badak, si cacing, dan si kodok. Kira-kira seperti apa ya ceritanya dan bagaimana alur ceritanya? Mari kita sama-sama untuk menyaksikannya. Pemeran cerita pada cerita ini yang pertama ada Bidi si badak, lalu yang kedua ada Cica si cacing, yang ketiga ada Kodo si kodok, yang keempat ada Gala si gajah, yang kelima ada Joli si burung gelatik, dan yang terakhir ada Pabeyu si berang-berang. Sudah berbulan-bulan lamanya, musim kemarau panjang datang. Sementara itu, hujan belum menampakkan tanda-tanda akan turun. Siapapun pasti akan tersiksa, terutama bagi warga rawa. Lompatan si kodok tak selincah biasanya. Cica si cacing juga setengah mati menggali tanah. Semua lesu, dan yang paling tersiksa adalah Bidi si badak. Karena kulitnya yang tebal harus direndam di dalam air, agar suhunya tidak kepanasan. Meskipun begitu, tidak ada satupun yang mengeluh, karena semua sama-sama memahami bahwa yang lain pun sama tersiksanya. Sebagai pimpinan di rawa, Bidi mulai mengkhawatirkan nasib teman-temannya. Makanya, Bidi si badak mulai gelisah mencari kolam yang baru. Tanpa sepengetahuan warga lain, ia menyelusuri pinggiran hutan yang jauh dari rawa. Hei, kalian tahu di mana Bidi? Hari ini jadwalku makan kutu sekaligus membersihkan kulitnya. Kuk, aku tidak tahu. Dari subuh Bidi sudah tidak ada di kolam. Hah? Dari subuh? Kira-kira kemana ya? Entahlah, tapi kalau diperhatikan belakangan ini dia nampak gelisah. Mungkin karena air di rawa mulai surut sampai setengah lutut Bidi pun tidak. Wah, jangan-jangan dia mencari rawa baru dan meninggalkan kita. Bidi itu pemimpin yang bertanggung jawab tahu. Dia tidak mungkin meninggalkan kita begitu saja. Bidi, kamu di mana sih? Menjelang malam, Bidi si badak mulai nampak lagi di kolamnya. Langsung saja, semua teman-temannya menanyakannya. Maaf sudah membuat kalian semua khawatir. Tadi aku mencari rawa yang lebih banyak airnya. Kok? Kamu gak akan meninggalkan kami ke tempat baru kan, Bidi? Tidak kok, justru aku akan mencari rawa yang banyak airnya untuk kita semua. Tapi rasanya tidak ada rawa yang lebih nyaman dari tempat kita. Cip, cip, cip. Betul itu. Kami kira kamu akan meninggalkan kami. Ya ampun, aku tuh justru mengkhawatirkan kalian. Sudah lama rasanya aku tidak melihat Kodi melompat dan berenang riang. Cica cacing juga tampak kepayahan menggali tanah ya kan? Kau baik sekali sudah mikirin kami. Tapi kami juga yakin kulitmu juga butuh air kan? Bidi hanya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi gemuknya. Kemarau kali ini memang parah banget kawan-kawan. Harusnya pertengahan bulan ini hujannya sudah turun. Bagaimana kalau kita tambah saja air rawa ini? Tadi, sewaktu jalan-jalan, aku sempat melewati air sungai di kaki bukit. Di sana, air masih mengalir meskipun tidak sederas biasanya. Boleh juga idemu, tapi bagaimana cara membawa airnya ya? Gala, belalaimu panjang tuh, bisa menyimpan air. Waduh, tapi kalau hanya Gala yang bawa air, kapan penuhnya? Ya enggak dong, kita kan mesti gotong royong. Tapi badanku kecil, mana bisa bawa air banyak-banyak. Kita ke rumah Pak Beyu saja, berang-berang yang tukang kayu itu. Dia kan suka menyimpan perkakas bekas. Siapa tahu dia
punya panci, ember, atau apapun yang bisa menyimpan air. Dari rumah Pak Bayu, mereka dibekali beberapa panci bekas yang sudah ditambal dan ember yang cukup besar untuk menampung air. Wah, Pak Bayu memang pandai memperbaiki peralatan. Rombongan warga pun berbondong-bondong menuju ke sungai yang ada di kaki bukit. Jolly dan beberapa temannya menciduk air ke ember dengan menggunakan dedaunan. Perlahan tapi pasti, ember dan panci pun mulai penuh dengan air. Gala menyedot air sebanyak mungkin, kemudian dia memikul panci yang sudah berisi air. Ember di punggung Bidi pun mulai penuh. Beberapa kali mereka bersama-sama bolak-balik mengangkut air antara sungai dan rawa hingga air cukup untuk kedepannya. Setelah seharian penuh bekerja sama, Bidi dan teman-temannya pun beristirahat dan menikmati hasil dari kerjasama mereka. Cody melompat dan berenang sangat riang. Cica mulai menggali tanah dengan mudah. Bidi berendam dengan santai. Sementara itu, Jolly berkicau dengan riang karena ia bisa memakan kutu yang ada di kulit Bidi dengan tenang. Semuanya bersuka cita, masalah air rawa bisa ditangani bersama. Dan kemarau bisa dilalui oleh warga rawa dengan ceria. Taman. Sekian video dongeng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.